Baik, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini, hari Kamis, kita akan jumpa lagi dalam ibadah. Di mana pada hari ini kita akan menikmati persekutuan bersama dengan umat-umat Tuhan, baik melalui Zoom, melalui Facebook maupun YouTube. Dan hari ini kita akan mendengarkan uraian Roh Nubuat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Samuel Simorangkir. Dan pelajaran sekelas Sabat akan diuraikan, akan dibahas oleh hamba Tuhan Pendeta Haldeman Tambu Bolon. Untuk itu, kita akan awali pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akan dengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh melalui host. Silakan. Melalui pelajaran Roh Nubuat maupun pelajaran sekelas Sabat yang akan dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan. Biarlah Roh Kudus bersama dengan kami, agar kami boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan,
sehingga kami lebih dekat bersama-sama dengan Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Berkati kami semua ya Tuhan pada siang hari ini. Terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan dan ikuti pelajaran Roh Nubuat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Samuel Simorangkir, untuk melanjutkan pembahasan kita hari Rabu kemarin. Silakan, Pendeta. Shalom. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran 3 malaikat. Ya. Tahun ini tema kita 5 tahun, I will go. Sementara tahun ini proclaim the third angel message. Ya. Dan inilah kegunaannya kita selalu ibadah setiap hari, mengumandangkan ya, pekabaran 3 malaikat. Apa sih pekabaran 3 malaikat? Ada yang sudah tahu, namun ada yang belum tahu. Ada yang sudah tahu, kenal, mengerti. Tapi bagaimana perbedaannya? Ya, apa perbedaan penginjilan? Beritakan Injil di zaman bangsa Israel jasmani, dengan beritakan Injil di zaman Yesus datang kemarin, dan beritakan Injil di zaman pekabaran 3 malaikat. Ya. Jadi pekabaran 3 malaikat kita sudah tahu. Yang pertama adalah takutlah akan Allah, muliakanlah Dia. Panggilan untuk takut akan Tuhan, oleh karena akan mulai penghakiman, pengadilan, dan beribadah. Ya, kuduskan Sabat sebagai tanda kita menguduskan, mengakui Dia sebagai pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Itu pekabaran malaikat pertama. Malaikat kedua, jadi setiap hari kita coba sambil hafal ya. Malaikat kedua, ya, sudah rubuh Babel. Ya, kalau disambung dengan Wahyu 18, keluar dari Babel. Ya. Nah, kalau yang pertama dan yang kedua itu panggilan penghakiman itu sudah tergenapi ketika William Miller mengumumkan, mengerti, memahami pekabaran dalam buku Daniel. Sementara kalau sudah rubuh Babel, itu artinya keluar dari Katolik dan Metodis, ya, kita keluar dari situ masuk kepada yang benar, yaitu gereja Masih Advent ke-7. Jadi malaikat pertama adalah William Miller, malaikat kedua adalah diorganisirnya gereja Masih Advent ke-7. Sementara malaikat ketiga adalah apa? Ya, jikalau menyembah patung dan binatang, bilangan namanya, ya. Nah, itu pekabaran malaikat ketiga, dan di akhir dikatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi di dalam menghadapi pekabaran malaikat pertama, kedua, ketiga, ternyata yang utama adalah keselamatan oleh iman, justification by faith. Siapa malaikatnya? Ya, si Wagner, ya, iman kepada Yesus. Jadi kita harus kabarkan kepada semua orang, kita diselamatkan oleh karena imannya Yesus, kebenarannya Yesus. Kebenarannya Yesus yang membenarkan dan menguduskannya. Ya. Nah, sekarang tentang Sabat. Ya. Karena minggu ini kita bicara rest, itu berarti ada hubungannya dengan Sabat, tapi masih pendahuluan. Ya. Nah, kemarin kita bicara apa perbedaan penginjilan di zaman Perjanjian Lama, penginjilan dengan penginjilan pekabaran 3 malaikat kita yang di zaman akhir ini. Kita lihat waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan Dia buat Sabat ini sebelum berdosa, maka Allah berhenti. Ini bahasa Indonesia berhenti, tapi bahasa Inggrisnya rest. Ya. Jadi kita sempat dibuat bingung, ya, istirahat. Jadi orang berpikir kita ini hari Sabat harus beristirahat, tidak mengerjakan apapun. Tapi rupanya konteksnya di sini pada waktu Tuhan ciptakan itu Sabat, Dia berhenti dari apa? Ya. Ayat 3, Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Ya. Jadi berhenti atau beristirahat dari kegiatan
sepanjang 6 hari bekerja. Ya. Tapi sebenarnya di hari ketujuh Allah bekerja juga. Kenapa? Allah memberkati. Itu kan pekerjaan itu. Memberkati hari ketujuh, menguduskannya, itu kan membuat khusus ya, hari Sabat. Dan pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan. Jadi selama 6 hari dia bekerja menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia kerjakan sesuatu yang memang tanggung jawab dia, rencananya dia. Tapi di hari Sabat dia tetap bekerja. Pekerjaannya berbeda, bukan yang apa yang dia kerjakan di 6 hari, tapi pekerjaannya adalah memberkati. Lalu bangsa Israel keluar. Karena bangsa Israel dijajah jadi hamba, lupa. Sampai-sampai Musa katakan, engkau siapa kalau ku kenalkan? Ya, orang lupa pasti dengan Tuhan pencipta. Maka dibuatlah 10 firman. Ingatlah dan kuduskan akan apa? Hari Sabat. Jadi selama 400 tahun bangsa Israel hidup di dunia kafir, lupa siapa Tuhannya, maka dengan adanya Sabat disuruh ingat, sampai-sampai setiap Sabat, hari-hari agama disebut sebagai apa? Hari Sabat. Ya. Hari Sabat ditekankan kepada apa? Ibadah, ya, pemujaan kepada Tuhan. Ingat. Ya. Lalu Yesus datang, ya. Pada waktu Yesus datang, Sabat ditekankan oleh karena terlalu letterlet, terlalu menjadi beban itu hukum, ya, tidak ada menyentuh kemanusiaannya, sampai Tuhan pun dikritik ketika dia menguduskan Sabat. Lalu Matius 12 ayat 8 Tuhan katakan, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, disinilah Yesus ya memberikan contoh bagaimana menguduskan Sabat sesuai dengan versi anak manusia. Yaitu apa? Nanti kita bisa lihat. Ya. Nah sekarang kembali kepada Kejadian 2 ayat 23 sebelum dosa, rupanya memang Tuhan kita tidak berubah. Ya. Sabat dia berhenti dari pekerjaan selama 6 hari yang dilakukan. Tapi hari ketujuh dia memberkati. Artinya, ya, bukan berhenti bekerja, dia memberkati. Nggak heran dalam buku Perjanjian Lama dibilang, jikalau engkau tidak mengurus urusanmu, ya, jadi Sabat bisa, apa yang bisa dilakukan? Memberkati orang, ya, kepentingan orang lain bisa kita lakukan, menolong orang lain untuk rest dari kesulitannya. Dan itu Yesus lanjutkan, ya, kepada orang Farisi Yahudi yang terlalu legalis. Sabat itu, ya, berhenti dari kegiatan 6 hari bekerja, rutinitasmu, tapi hari ketujuh engkau melakukan berkat kepada orang lain, bukan mencari kepada dirimu, mencari berkat kepada orang lain. Nah, kita yang hidup, ya, di pekabaran 3 malaikat, ya, Sabat ini kepentingannya apa? Kepentingan Sabat yang kita kabarkan adalah bahwasanya di akhir zaman akan ada pertentangan tentang penyembahan. Ya, kalau di zaman bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, mereka harus kenal kembali Tuhan penciptanya karena mereka sudah lama di dunia kafir. Sementara di waktu Yesus datang, mereka harus kembali ingat. Lihat bagaimana cara Yesus menguduskan Sabat. Ya, nanti kita pelajari. Dan itu berlanjut. Ya, Yesus menyembuhkan orang hari Sabat, ya, meringankan orang dari kepenatannya, ya, istirahat dari kesakitannya. Nah, sekarang kita yang hidup di zaman akhir, pekabaran 3 malaikat, ya, kepentingan Sabat yang harus kita kumandangkan adalah telah dibuatkan bahwasanya kita sekarang akan dilihat mana umat Tuhan yang menyembah Allah pencipta langit dan bumi dan mana yang menyembah tanda binatang dan bilangan namanya. Ya. Jadi Sabat yang bagaimana kita mau proklamirkan
dan sahabat yang bagaimana yang mau kita hidupkan, apalagi kita ini iman dalam Yesus, artinya bukan kita yang hidup, Yesus yang hidup dalam diri kita. Bagaimana kita mengetahui sahabat yang Yesus buat, yang Yesus mau di akhir zaman dalam pekabaran 3 malaikat, supaya jangan sampai kita kalah akhirnya menyembah tanda binatang, ya. Nah, saudaraku, oleh karena di zaman akhir orang yang bisa hidup adalah orang yang memiliki kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. Roh nubuat adalah kesaksian Yesus. Maka kita bisa lihat bagaimana menguduskan sabat versi Yesus. Nah, ini dia dari tulisan roh nubuat, ya. Hari Sabat harus dijadikan demikian menarik kepada keluarga kita, sehingga kedatangannya setiap pekan disambut dengan penuh kesukaan, ya. Hari Sabat sebelum matahari terbenam, anggota keluarga berkumpul membaca firman Allah, menyanyi dan berdoa, ya. Kemudian adakan pembaharuan, ya, oleh karena banyak yang mengabaikannya. Jadi Sabat penekannya ini adalah bukan Sabat orang Farisi Yahudi zaman dulu, tapi Sabat versi kesaksian Yesus yang ada dalam tulisan roh nubuat. Apalagi Sabat adalah hari tersibuk Kristus untuk menyembuhkan orang sakit. Hari Sabat adalah hari paling baik bagi dia untuk menjangkau mereka yang bekerja selama seminggu. Kemanapun dia pergi, dia adalah seorang misionaris medis, seorang dokter yang tidak pernah salah, mengucapkan kata simpati dan belas kasihan paling lembut. Lihat, jadi Yesus menunjukkan pekerjaan berkat, memberkati di hari Sabat itu adalah memberikan orang istirahat dari sakitnya kepada sembuh. Jadi kita harus melawat dan mendoakan orang-orang yang sakit seperti yang Yesus lakukan. Dari mana kita dapat? Melalui tulisan kesaksian Yesus roh nubuat. Kita tidak boleh mengajari anak kita bahwa mereka tidak boleh bahagia pada hari Sabat, bahwa berjalan keluar rumah adalah salah. Oh tidak. Kristus memimpin murid-muridnya ke tepi danau pada hari Sabat dan mengajar mereka. Khotbahnya pada hari Sabat tidak selalu dilakukan dalam tembok tertutup. Jadi pergi ke alam, ya. Inilah Sabat versi Yesus di akhir zaman menurut kesaksian Yesus, ya, melalui tulisan roh nubuat. Nah, saudaraku, demikian juga yang lainnya, ya. Masalah Sabat apa yang sesuai dengan kesaksian Yesus? Ya, contoh, tidak bisa menjual, tidak bisa membeli, dan lain. Jadi, kalau kita tahu di tulisan roh nubuat tentang apa yang Yesus lakukan, di saat yang sama, Yesus juga menyampaikan apa yang setan dan sekutunya lakukan agar manusia menyembah patung dan bilangan namanya. Nah, saudaraku, kenapa ini perlu kita ketahui? Karena agar kita bisa membedakan, ya, membedakan pekabaran Injil kuduskan Sabat di pekabaran 3 malaikat, ada perbedaan yang signifikan, ya, dengan mengabarkan Injil Sabat di zaman Israel kuno dan juga zaman penciptaan. Jadi bagaimana kita mau menginjil versi Sabat sesuai dengan pekabaran 3 malaikat, karena kita diselamatkan hanya oleh karena Yesus, iman Yesus, artinya kebenaran Yesus, cara Yesus menguduskan Sabat, cara Yesus berbuat baik, itu yang dinilai dari kita. Tugas kita hanya menyerahkan diri dan membiarkan Yesus yang hidup dalam diri kita. Maka untuk mengetahui itu, kita harus saksikan, kabarkan apa yang ditulis dalam tulisan roh nubuat. Kesaksian Yesus, khususnya yang ditulis oleh apa? Nyonya White. Inilah pekabaran 3 malaikat. Banyak lagi, ya, tentang yang tidak ada di Alkitab, tapi diperjelas di tulisan roh nubuat kesaksian Yesus. Jadi kalau kita mau sebut menginjil versi pekabaran 3 malaikat, maka kita harus banyak membaca buku tulisan roh nubuat kesaksian Yesus, tidak hanya di Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru, tetapi kesaksian Yesus juga adalah alam, dan juga Nyonya White yang sudah diuji kebenarannya sesuai dengan Alkitab, apa yang ditulis di sana, ya. Dan di saat yang sama,
Yesus juga memberikan kesaksian tentang apa saja yang setan buat di akhir zaman agar manusia harus menyembah dia. Ya, undang-undang hari Minggu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tentang latar belakang dulu, ya jangan lupa, lihat kita mentoknya, ya kenapa kita mentok menciptakan malaikat? Kita terlalu konsentrasi membahas tentang zaman dulu, Metodis dan Katolik. Nah sekali lagi itu sudah tergenapi, ya penggambaran malaikat pertama, penggambaran malaikat kedua keluar dari Babel, ya. Sudah keluar dari apa? Metodis dan Katolik. Ya. Jadi kesannya jangan selalu menjelekkan sana. Memang sudah begitulah ceritanya. Tapi kita harus banyak menceritakan tentang apa yang akan terjadi sesuai dengan tulisan kesaksian Yesus. Haleluya. Ya. Jadi mulai sekarang, saudaraku, kita semakin semangat untuk menginjil. Ya. Karena apa yang kita punya tidak dimiliki gereja lain. Mereka belum begitu mengerti tentang Daniel dan Wahyu. Ya. Jadi bukan hanya karena kasih, berbuat baik, jangan takut, masalah COVID dan lain sebagainya. Itu semua gereja kabarkan. Ya. Tapi untuk perkabaran 3 malaikat, apa yang terjadi kemarin, hari ini, dan akan datang, sudah dinubuatkan melalui kesaksian Yesus. Dan mari kita beriman dalam Yesus. Maksudnya apa? Belajar lebih banyak tentang apa saja yang Yesus lakukan, ya, di akhir zaman yang sudah dia tuliskan. Itu berlaku dalam diri kita. Karena kebenaran Yesus, kebaikan Yesus yang diperhitungkan, bukan karena kebenaran kita. Haleluya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Kita masuk kepada renungan kutipan Nyonya White tentang berdoa. Siapa tokoh-tokoh? Kemarin Musa, ya. Sekarang kita sekarang kita bicara Daud, ya. Daud kejatuhan Daud sebuah peringatan untuk tidak tidak mengabaikan doa. Allah bermaksud agar sejarah kejatuhan Daud menjadi peringatan bahwa, ya, bahkan mereka telah sangat diberkati dan dikasihi Tuhan, tidak merasa aman dan mengabaikan kewaspadaan dan doa. Dengan demikian telah terbukti bagi mereka yang dalam kerendahan hati berusaha untuk mempelajari pelajaran yang dirancang Allah untuk diajarkan. Dari generasi ke generasi, ribuan orang telah dituntun untuk menyadari bahaya mereka sendiri dari kuasa si penggoda. Kejatuhan Daud yang sangat dimuliakan oleh Tuhan telah membangkitkan ketidakpercayaan mereka terhadap diri sendiri. Mereka merasa bahwa hanya Allah yang dapat memelihara mereka dengan kuasanya melalui iman. Mengetahui bahwa di dalam Dia ada kekuatan dan keamanan mereka. Mereka takut untuk mengambil langkah pertama di tanah setan. Ya. Jadi Daud yang begitu dekat dengan Tuhan, yang rajin berdoa, bisa apa? Jatuh, ya. Bisa jatuh, dan itu ada pelajaran bagi kita. Betapa tekunnya kita harus berdoa supaya jangan menghadapi kejatuhan seperti Daud. Tuhan merespon doa Daud untuk pengampunan. Salah satu doa yang paling tulus yang tercatat dalam firman Tuhan adalah doa Daud ketika dia memohon, buatlah dalam diriku hati yang bersih, ya Tuhan. Tanggapan Tuhan atas doa seperti itu adalah hati yang baru akan kuberikan kepadamu. Ini adalah pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia yang terbatas. Pria dan wanita harus mulai dari awal, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk pengalaman Kristen yang sejati. Mereka harus merasakan kuasa kreatif dari Roh Kristus. Mereka harus menerima hati yang baru, yang tetap lembut dan lembut oleh kasih karunia surga. Roh egois harus dibersihkan dari jiwa. Mereka harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan kerendahan hati, masing-masing kepada
memandang kepada Yesus untuk bimbingan dan dorongan. Kemudian bangunan itu yang dirangkai dengan rapi akan tumbuh menjadi bait suci di dalam Tuhan. Jadi, bila mana kita berdosa seperti Daud, jangan lupa untuk minta ampun ya melalui doa. Meminta hati yang bersih, hati yang baru dari Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa Daud. Ya. Berikut mengenai Yohanes Pembaptis. Dia menghabiskan waktu dalam meditasi dan doa untuk mengetahui kehendak Tuhan bagi hidupnya. Kehidupan Yohanes tidak dihabiskan dalam kemalasan, dalam kesuraman pertapa, atau dalam keterasingan yang mementingkan diri. Dari waktu ke waktu, dia pergi untuk berbaur dengan laki-laki. Dan dia selalu menjadi pengamat yang tertarik tentang apa yang sedang terjadi di dunia. Ya. Dari retreatnya yang tenang, ya maksudnya Yohanes suka ke alam, dia menyaksikan berlangsungnya berbagai peristiwa. Dengan penglihatan yang disinari oleh roh ilahi, dia mempelajari karakter manusia, agar ia dapat memahami bagaimana menjangkau hati mereka dengan pesan surga. Beban misinya ada padanya. Dalam kesendirian, dengan meditasi dan doa, ia berusaha untuk mempersiapkan jiwanya untuk pekerjaan kehidupan di hadapannya. Saudaraku, doa memperdayakan Yohanes untuk menghadapi raja-raja di bumi. Ya. Yohanes Pembaptis dalam kehidupan gurunya diajar tentang Allah. Dia mempelajari wahyu Tuhan di alam. Di bawah bimbingan roh ilahi, dia mempelajari gulungan kitab para nabi. Siang dan malam, Kristus ada pelajarannya, meditasinya, sampai pikiran dan hati dan jiwanya dipenuhi dengan penglihatan yang mulia. Yohanes Kekasih Pembaptis ya, memandang raja dalam keindahannya, dan dirinya hilang dari pandangan. Dia melihat keagungan, kekudusan, dan tahu dirinya tidak efisien dan tidak layak. Itu adalah pesan Tuhan yang harus dia nyatakan. Di dalam kuasa Allah dan kebenarannya, dia harus berdiri. Dia siap untuk pergi sebagai utusan surga. Tidak terpesona oleh manusia, karena dia telah memandang yang ilahi. Dia dapat berdiri tanpa rasa takut di hadapan raja duniawi, karena dengan gemetar dia telah membungkuk di hadapan raja segala raja. Ya, doa membuat Yohanes Kekasih berhasil dalam pelayanan. Waktu kita sudah 1 menit lagi, saudara boleh baca ya tulisannya White tentang doa, di mana masih ada tentang Petrus, ya Tuhan menjawab doa Petrus, bagaimana bisa menghidupkan Dorcas, kemudian ada doa Daniel, ya, yang mana tidak meninggikan dirinya sendiri atau mengklaim kebaikan diri sendiri kepada Tuhan, dan Daniel tetap setia dalam doa meskipun dianiaya, ya, dan tokoh-tokoh lainnya. Demikian pelajaran kita tentang roh nubuat pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, amin. Terima kasih Pendeta Simorangkir yang sudah menguraikan pelajaran roh nubuat berkaitan dengan doa. Biarlah kita termotivasi untuk selalu berdoa dalam kehidupan kita masing-masing. Selanjutnya, kita akan mengikuti pelajaran sekolah sahabat kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Haldeman Tampu Bolon. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go. Silakan. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan
Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat kita di hari Kamis, yaitu tentang pengembara yang gelisah. Silakan Pendeta Tambu Bolon. Baik, terima kasih. Satu sukacita kita boleh belajar Alkitab dari pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa yang ditulis oleh hamba Tuhan, Santal dan Gerard Klingbeil. Suatu sukacita kita bertemu kembali dengan tulisan kedua hamba Tuhan ini. Setelah beberapa tahun yang lalu, beliau juga menulis buku Sekolah Sahabat dengan judul yang berbeda. Kita akan fokus kepada hari Kamis, namun saya tetap menekankan kepada semua jemaat, dimanapun saat ini menyaksikan akan tayangan ini, kita fokus kepada ayat hafalan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kalau kita melihat di terjemahan lain, dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, katakan, hatiku sangat merindukan rumahmu. Jiwa ragaku bersorak bagi Allah yang hidup. Pemirsa, umat-umat Tuhan, berapa di antara kita saat ini yang sangat merindukan rumah Tuhan? Rumah Tuhan definisi bisa dikatakan saat ini karena pandemi, gereja. Berapa di antara kita yang sangat merindukan rumah Tuhan? Buatlah satu komitmen, buatlah satu tugas di jemaat Bapak Ibu. Apa yang harus kita buat dengan gereja kita, rumah Tuhan? Apakah dia kosong begitu saja? Apakah perlu diperluas, perlu diperbaiki, diperlebar, buat coy dan seterusnya? Namun hamba Tuhan, pemazmur mengajak supaya merindukan rumah Tuhan yang jauh lebih lagi. Bahwa rumah Tuhan yang disediakan oleh Allah. Sebagaimana janji Yesus di Yohanes 14 ayat 1-3. Menyediakan tempat bagimu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah ayat yang rindu dibawa oleh penulis Sekolah Sahabat kita untuk menjadi hafalan dan kekuatan bagi kita sepanjang satu minggu ini. Buatlah hati kita selalu merindukan rumah Tuhan, gereja, dan yang lebih penting lagi, merindukan sorga. Bahwa jiwa kita akan bersorak-sorai bagi Allah yang hidup. Lalu kita tiba pada seorang pengembara. Pengembara yang gelisah. Kenapa dia gelisah? Seorang pengembara yang gelisah. Konteks dari pelajaran hari Kamis diambil dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ya, secara khusus dicatat dalam 4 ayat 14, engkau menghalau aku dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ini menjadi satu pergumulan yang berat yang dirasakan oleh Kain. Bahwa dia harus meninggalkan hadirat Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi Tuhan? Hadirat Tuhan selalu ada pada saat kita mengadakan mesbah pagi dan petang. Seberapa kita mengadakan mesbah pagi dan petang dalam keluarga kita? Apakah kita mau bertemu orang terlebih dahulu atau bertemu dengan Tuhan bersama dengan keluarga kita? Apa yang menjadikan Kain pengembara yang gelisah? Apa yang menjadikan dia pengembara gelisah di bumi ini? Teks Alkitab tidak secara gamblang menyatakan mengapa Allah memperhatikan atau mengindahkan Habel dan persembahannya. Tetapi tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Tuhan berkata bahwa Kain akan menjadi pengembara yang gelisah di bumi. Bukan Tuhan yang membuat seperti itu, melainkan itulah yang terjadi sebagai akibat dari tindakan dosa dan ketidaktaatan dilakukan oleh Kain. Kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai mengindahkan juga dapat diterjemahkan dipandang cermat, dipertimbangkan dengan cermat. Bahwa penolakan Allah atas persembahan buah yang terbaik dari Kain bukanlah reaksi sewenang-wenang dari Allah yang berubah-ubah. Sebaliknya, ini menggambarkan
proses mempertimbangkan dan menimbang karakter, sikap, dan motivasi orang yang membawa persembahan secara hati-hati. Boleh jadi dia memberikan satu persembahan yang terbaik, the best dari hasil pertaniannya. Tapi Tuhan tahu apa karakter, sikap, dan motivasi dalam membawa persembahan. Kain juga mendapat istirahat, tapi istirahatnya berbeda. Ya, engkau menghalau aku. Apa istirahatnya? Kain melarikan diri dari Tuhan. Ketika dia membuat pernyataan itu, dia tidak mengakui dosanya dan dia hanya takut dihukum. Gantinya Kain menyesali kesalahan karakter, motivasi, niatnya. Dia melarikan diri dan tidak mengakui dosanya. Kain mengejar hal-hal materi. Ya, benda-benda materi, hubungan antar manusia, dan mungkin kehidupan yang sibuk, berusaha memenuhi keperluannya akan istirahat rohani dan rahmat ilahi. Itu adalah situasi saat ini, bukan? Bukankah banyak umat-umat Tuhan yang bisa juga jatuh ke dalam pergumulan yang dialami oleh Kain? Satu pergumulan yang tidak mudah. Namun, dia bisa beristirahat sekalipun tanpa Tuhan. Mengejar materi, mengejar posisi, mengejar kesibukan-kesibukan apapun yang boleh jadi judulnya untuk rohani pelayanan. Tapi hati-hati, istirahat itu bisa jadi tanpa Tuhan. Jika kita menjalani kehidupan 24 jam selama 7 hari dalam seminggu, yang panik, sibuk, tanpa istirahat yang Tuhan tawarkan, kita akan kehilangan perspektif kita, menjadi lelah fisik, mental, emosi, dan sosial kita. Dan kita mengabaikan doa dan belajar Alkitab. Dan kita bisa semakin menjauh dari sumber istirahat dan kehidupan itu. Ya, pelajaran Matius 11:28 sudah dibahas kemarin di pelajaran hari Rabu. Ya. Jadi, mari kita hati-hati apakah saya memiliki istirahat tanpa Tuhan atau bersama dengan Tuhan. Kain, seorang pengembara yang gelisah. Kenapa dia menjadi pengembara yang gelisah? Bahwa ketika manusia mencoba melarikan diri dari hadirat Tuhan, maka itu akan menjadi gelisah. Kata hatinya berontak. Kata hatinya berperang melawan dirinya. Bahwa manusia mencoba mengisi kerinduan akan rahmat ilahi dengan hal-hal hubungan manusia, kehidupan terlalu sibuk. Bahkan kita lihat, Kain mulai membuat kesibukan. Dia membuat kerajaannya sendiri. Dia membuat kotanya, dia membuat kelompoknya sendiri. Dan keduanya pencapaian besar dan berbicara tentang tekad energi. Tetapi jika itu adalah dinasti tak bertuhan dan kota yang memberontak, pada akhirnya itu tidak akan berarti apa-apa. Sangat menarik. Bapak Ibu bisa dalami lagi nanti bagaimana kota itu diberi nama Henokh. Padahal nama Henokh nanti keturunan Adam yang ke-7 merupakan orang yang penting juga. Ya. Kain membuat kerajaannya sendiri dan dia mengembara menjauh dari Tuhan. Apalagi kita lihat reaksi dari Kain terhadap penghakiman Allah. Kain pergi dari hadapan Tuhan. Menghindar dari hadapan Tuhan. Kain dan keturunannya merupakan perintis peradaban yang terasing dari Allah. Gantinya mendekat kepada Tuhan. Dia menghindar dari Tuhan. Suatu motivasi dasar dalam semua masyarakat humanistik ialah usaha mengatasi kutukan Allah. Menemukan kesenangan dan memperoleh kembali Firdaus tanpa tunduk kepada Allah. Bukankah ini yang terjadi hingga saat ini? Ada dua penyembahan saat ini yang terus terjadi. Penyembahan tunduk kepada Tuhan dan penyembahan karena usaha manusia.
Dengan kata lain, sistem dunia ini dibangun di atas prinsip usaha. Manusia menebus dirinya dalam pemberontakan kepada Allah. Dalam perjanjian lama ada sejumlah kata yang diterjemahkan menjadi istirahat. Makna mereka masing-masing beragam. Kata-kata yang merujuk kepada istirahat dapat diterjemahkan menjadi lega, tenang, damai, menetap. Dalam perjanjian baru kata tersebut dapat diterjemahkan menjadi istirahat, rileks, atau menetap. Semua kata ini memiliki kesamaan. Mereka menyiratkan satu kedamaian batin, suatu pengertian teduh, dan ketenangan. Dan perlu kita ketahui kepada semua pemirsa umat-umat Tuhan, istirahat adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada anak-anaknya yang lelah, sementara mereka datang kepadanya dalam iman. Berapa di antara kita yang punya beban begitu berat? Apakah itu beban dosa? Apakah itu beban materi? Beban keluarga? Beban apapun? Seberapa kita datang dengan iman kepada Tuhan? Mintalah karunia Allah. Gantinya kita seperti Kain, membangun kerajaannya sendiri, membuat kesibukannya sendiri, seakan-akan dengan pemberian terbaik yang dia berikan kepada Tuhan, masalahnya sudah selesai. Apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari Kamis ini? Dari Kejadian 4:12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Inilah yang menjadi upah, yang menjadi satu kisah hidup dari seorang yang bernama Kain. Kisah Kain mendemonstrasikan bahwa tidak ada istirahat ketika umat manusia memberontak, menentang perintah Allah, dan percaya kepada penilaian mereka sendiri. Kain meremehkan instruksi Allah yang begitu jelas. Agama Kain, agama amal manusia. Kain meninggikan opininya sendiri di atas pewahyuan ilahi atau Alkitab. Habel sebaliknya memiliki damai bahkan sampai kepada kematian, sebab dia menetapkan kepercayaannya yang penuh hanya kepada Allah yang hidup. Pelajaran hari ini menyediakan beberapa pelajaran praktis dan penting bagi kehidupan di dunia, di mana kita sibuk dengan 24 jam selama 7 hari. Lalu aplikasi apa yang bisa kita dapatkan lewat pelajaran di hari Kamis ini? Menghidupkan kehidupan yang terpisah dari pencipta kita, sebagaimana yang disimbolisasi oleh pengalaman Kain, hanya akan mengecewakan usaha-usaha kita untuk mendapatkan kedamaian batin dan sukacita abadi. Tidak ada yang saudara dapatkan. Tidak ada yang kita dapatkan kecuali hanya sukacita yang semu. Hanya kekecewaan saja yang kita dapatkan. Istirahat datang dari kepemilikan sebuah hubungan saling percaya dengan Dia yang menjadikan kita. Dalam Kristus ada istirahat. Dalam janjinya ada jaminan. Dalam hadiratnya kita dibebaskan dari kecemasan, kekhawatiran, dan keprihatinan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita boleh memiliki satu hubungan yang semakin dekat kepada Tuhan. Secara pribadi, secara keluarga, secara jemaat. Agar kita tidak mengembara tanpa tujuan. Walaupun kita menjadi pengembara di dunia ini. Tapi rumah kita, pelataran Allah, bait suci, kerajaan sorga menjadi kerinduan hati kita. Menjadi keinginan kita untuk kita ada di dalam pelataran Allah atau di rumah Tuhan. Kiranya jiwa kita akan bersorak-sorai, kiranya hati kita akan bersemangat terus sampai Yesus datang kedua kali. Kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Tampu Bolon yang sudah memberikan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis. Untuk itu kita akan
akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akan dengarkan satu lagu dan nanti tutup oleh Pendeta Tampu Bolon. Tadi ada beberapa doa yang belum didoakan, nanti ya mohon maaf tadi ya. Ya, nanti bisa didoakan ya. Permohonan-permohonan yang sudah disampaikan tadi tapi belum didoakan nanti bisa didoakan. Baik, kita akan dengarkan lagu terlebih dahulu sebuah lagu pujian lalu ditutup oleh doa Pendeta Haldeman Tampu Bolon. Silakan. Ada negeri yang terang benderang, kita memandang oleh iman, bahwa kita menunggu serah, menyediakan tempat yang nyaman, di pantai Nadia, segera kita jumpa di sana, di pantai segera kita jumpa di sana, kita telah bernyanyi di sana, lagu surga yang amat merdu, jiwa kita selalu gembira, karena mau tak lagi menyentuh di pantai Nadia, segera kita jumpa di sana, di pantai Nadia, segera kita jumpa di sana. Pada Bapa yang Maha Suci, kami persembahkan pujian, karena rahmat-Nya yang penuh kasih bagi manusia sekalian. Di pantai Nadia, segera kita jumpa di sana, di pantai Nadia, segera kita jumpa di sana. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih lewat lagu pujian yang kami nyanyikan bersama, bahwa kami akan bertemu dengan Engkau di pantai Laut Kaca, di sorga yang indah. Bawalah hati pemikiran kami sebagai umat-umat Tuhan untuk selalu merindukan, memikirkan bait Tuhan, memikirkan kerajaan sorga yang Kau sediakan bagi kami. Pada saat kami memiliki kegelisahan karena dosa-dosa yang kami lakukan, yang orang lain belum ketahui atau orang lain sudah ketahui, tapi semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu datang mendekat kepada Tuhan, membawa keluarga kami pada mezbah pagi dan petang, agar kami selalu membawa pikiran kami kepada bait suci-Mu, kepada kerajaan sorga yang Kau sediakan bagi kami. Bapa, kami menyatukan doa kami, mendoakan semua umat-umat Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bergumul karena dosa kesayangan Engkau menangkan Tuhan, yang bergumul karena usaha pekerjaan Engkau tolong ya Bapa. Pada saat dunia kami tinggal ini dilanda pandemi, kami hanya berharap bergantung kepada Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat akal budi dari sorga. Lewat pandemi ini, kami akan semakin mendekatkan suami istri, anak-anak, keluarga jemaat, hanya berfokus kepada bait suci-Mu ya Tuhan. Ampunilah dosa kami, berkatilah kami untuk sepanjang hari ini, hari esok dan seterusnya,
hingga pada hari Sabat nanti kami akan banyak berbagi akan kasih kebaikan Tuhan yang berlaku bagi umat-umat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa dengan kami di Jemaat Sisdak. Bagi saudara sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk berbakti di acara ibadah kita pada saat ini, kita bersyukur dapat kembali mempelajari firman Tuhan. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita. Kita akan membaca seperti biasa. Sepanjang minggu ini kita mempelajari tentang hidup dalam masyarakat 24/7 ya. Setiap ada satu hari ada 24 jam, dan selama 7 hari kita memiliki 1 hari kita memiliki 24 jam, dan kita sudah membahas bagaimana pada hari Minggu tidak bertenaga dan lelah. Itu adalah satu hal yang kita sudah pelajari pada hari Minggu, dan pada saat ini kita akan membahas tentang istirahat dalam perjanjian baru. Kita sudah membahas tentang istirahat di dalam perjanjian lama ya, pada pembahasan kita yang lalu, dan pada saat ini kita akan membahas tentang istirahat dalam perjanjian baru, dan besok kita akan membahas tentang pengembara yang gelisah, pengembara. Tapi saat ini adalah istirahat dalam perjanjian baru. Bentuk kata bersifat verbal untuk istirahat yang sering ditemukan dalam perjanjian baru adalah anapauo. Anapauo yang berarti istirahat atau santai, bahasa Inggrisnya relax ya. Kita relax bahasa Inggrisnya, santai ya. Atau juga menyegarkan. Kata anapauo ini digunakan dalam salah satu pernyataan Yesus yang paling terkenal tentang istirahat, yaitu Matius 11 ayat 28. Yesus berkata di situ, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan atau istirahat kepadamu." Dan ini bisa merujuk kepada istirahat fisik. Dalam Matius 26 ayat 45 berbicara juga tentang istirahat fisik. Dalam salam terakhir kepada jemaat Korintus, Paulus mengungkapkan kegembiraannya atas kedatangan teman-teman yang menyegarkan anapauo, yang memberikan istirahat, yang memberikan istirahat kepada masalahnya, dia menyegarkan semangatnya. 1 Korintus 16 ayat 18. Kata kerja lain dalam bahasa Greka atau bahasa yang digunakan di Perjanjian Baru adalah yang menunjukkan istirahat adalah hesikaso. Ini menggambarkan istirahat hari Sabat oleh para murid ketika Yesus beristirahat dalam kubur. Anda bisa membacanya dalam Lukas 23 ayat 56. Tetapi ini juga digunakan untuk menggambarkan kehidupan yang tenang. Kehidupan yang tenang, 1 Tesalonika 4 ayatnya yang 11. Jadi, dan ini juga dapat menunjukkan bahwa seseorang tidak akan kekurangan, dan dengan demikian pada saat kita tidak berkekurangan, oleh sebab Allah yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, maka kita akan menjadi tetap tenang. Kisah 11 ayatnya yang ke-18. Ketika surat kepada orang-orang Ibrani ditulis dalam Ibrani 4 ayat 4, itu menggambarkan penciptaan istirahat Allah pada hari ke-7. Itu menggunakan kata kerja Yunani, kata pauo, yang berkata yang artinya apa? Menyebabkan untuk berhenti ya. Menyebabkan untuk berhenti, kausatif ya. Membawa untuk istirahat atau beristirahat. Yang mana kata pauo ini menggemakan penggunaan Septuagint. Septuagint itu adalah Alkitab Perjanjian Lama, yang aslinya Alkitab Perjanjian Lama itu dalam bahasa Ibrani, tetapi ada juga di zaman Yesus orang-orang di sekitar zaman Yesus yang menulis Alkitab Perjanjian Lama bukan dalam bahasa Ibrani tapi dalam bahasa Yunani, dan namanya itu adalah Septuagint karena ada 70 orang yang menulisnya ya. Jadi itu kata pauo ini adalah digunakan kata Yunani untuk apa? Terjemahan bahasa Yunani Perjanjian Lama ya, yang menunjukkan kepada apa? Yang menunjukkan kepada kata apa? Beristirahat itu. Jadi menariknya sebagian besar penggunaan kata kerja ini dalam Perjanjian Baru itu muncul dalam Ibrani pasalnya yang keempat. Ibrani pasal 4. Bacalah Markus 6 ayat 30 sampai 32. Mengapa Yesus memberitahu para murid-muridnya untuk menyendiri dan beristirahat? Mengingat banyaknya kesempatan misi yang mereka miliki.
Dengan kata lain, seringkali ini menjadi hal yang seringkali khususnya kami hamba-hamba Tuhan dalam arti semua kita adalah hamba Tuhan, tapi artinya pendeta-pendeta yang seperti dikhususkan. Waduh, kita harus melakukan. Jadi tidak ada waktu seakan-akan untuk untuk beristirahat atau untuk menjalankan misi. Jadi tidak boleh dibilang kita bersantai-santai. Kalau ada kata yang tadi katakan santai. Tidak boleh dalam pekerjaan Tuhan, tidak boleh ada kata bersantai. Ya. Jadi bagaimana kira-kira ya? Pada saat Yesus berkata dalam Markus 6 ayat 30-32, mengapa dia mengajak muridnya untuk menyendiri dan beristirahat, mengingat banyak kesempatan atau misi pelayanan yang mereka miliki saat itu. Lihatlah konteks yang lebih luas dari Markus 6, sementara Anda memikirkan pertanyaan ini. Mari kita baca Markus 6 ayat 30-32. Di sana dikatakan, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus. Kembali dari mana kita akan lihat, nanti juga dijelaskan pelajaran sekolah Sabat dari melayani dan mereka lagi semangatnya, mereka ingin terus melayani ya. Jadi mereka berkumpul saat itu ya. Kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ayat 31. Gantinya Yesus bilang, "Oke, karena kamu lagi semangat, mari kita terus." Ya, supaya kamu semangatmu itu tidak berhenti. Tapi apa Yesus katakan? Ayat 31. Tapi lalu Yesus ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Itu yang Yesus katakan. Kemudian penulis Markus katakan apa? Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ayat 32. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Marilah kita menyendiri dan marilah beristirahat seketika, kata Yesus dalam Markus 6 ayat 31. Nah, kata ini atau kalimat-kalimat ini atau pernyataan ini tidak dibingkai sebagai undangan, itu tidak diberikan sebagai undangan. Tapi itu diekspresikan dalam bentuk imperatif yang artinya adalah apa? Titah atau perintah, itu diperintahkan, dititahkan. Yesus sedang bukan minta suggestion dari murid-muridnya, ya, pandangan, gimana kalau kita beristirahat ya? Tidak, Yesus katakan, mari kita pergi. Itu adalah titah atau perintah Yesus. Dengan kata lain, pelajaran sekolah Sabat kita katakan bahwa Yesus prihatin terhadap murid-muridnya dan kesejahteraan fisik serta emosi mereka. Mereka murid-muridnya baru saja kembali dari perjalanan misi yang luas di mana Yesus telah mengutus mereka berdua-dua. Markus 6 ayat 7. Markus 6 ayat 30 menggambarkan kepulangan mereka yang penuh semangat. Hati mereka pasti sudah penuh. Ya. Mereka ingin berbagi kemenangan ataupun kegagalan mereka dengan Yesus. Namun, Yesus menghentikan semuanya dengan terlebih dahulu memanggil mereka untuk beristirahat. Markus menyatakan catatan penjelasan, sebab memang begitu banyaknya orang-orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Makan pun mereka tidak punya waktu. Dengan kata lain, Markus 6 ayat 31. Menjadi kewalahan dan terlalu sibuk dalam urusan Allah, dalam pekerjaan Allah, juga merupakan tantangan sejati bagi para murid. Yesus mengingatkan kita bahwa kita perlu menjaga kesehatan dan kesejahteraan emosional kita dengan merencanakan waktu istirahat. Jadi Yesus mengajarkan perlu menjaga kesehatan, kesejahteraan emosional kita dengan merencanakan waktu istirahat. Itu yang diberikan kepada murid-muridnya. Dan itu yang dia mintakan kepada mereka, saudara dan saudari yang bekerja dalam urusan Allah, dalam ladang Tuhan, kita semua ya. Dan khususnya, ini kalimat berikut ini, kalimat penutup dari pelajaran sekolah Sabat ini bukan saya yang tulis, ya, tapi penulis pelajaran sekolah Sabat kita. Ini yang dia katakan. Apa cara-cara untuk membantu dan membebaskan pendeta atau penatua gereja Anda setempat, atau siapapun yang Anda kenal yang bisa kelelahan karena melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau dari jemaat Tisdak banyak sekali. Khususnya mungkin pendeta muda Tulus, Ibu Iin, saudari pendeta muda Tulus punya istri ya, saudari Iin Nainggolan Sainsola, ketua lelaki, ketua Tilaar, dan semua ibu-ibu, ibu ketua dan semua dalamnya yang setiap minggu dan setiap saat itu bekerja ya, melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi bagaimana kita coba dapat membebaskan mereka ya, atau dapat membebaskan pendeta sekalipun ya. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menyatakan penghargaan dan membantu orang-orang
orang ini menemukan istirahat. Saya bukannya mau angkat-angkat jemaat Fisdak, ya, tapi di jemaat Fisdak ini tidak ada masalah. Mereka tidak pernah bilang, pendeta, jangan ambil cuti. Tidak, saya tidak pernah pada saat saya mau ambil cuti, ada rencana saya juga bulan Juli ini untuk ambil cuti ya. Langsung mereka dapat apa? Oke, nanti ini diatur semuanya. Jadi selama ini kalau Anda lihat waktu lalu saya sempat pergi ke orang tua saya di South Carolina, ada yang dapat menggantikan. Itu program dapat apa? Berjalan terus. Jadi puji Tuhan. Tapi memang perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan semua, bahkan mereka yang dalam urusan Allah, jangan apa? Jangan pikir bahwa Anda tidak perlu apa? Istirahat. Nah, dulu permulaan ya. Pertama kali saya datang di Jemaat Fisdak, apalagi setelah bertahun-tahun saya jadi dosen dan sebagai dosen seringkali, wah, ideal itu yang harus saya apa? Hal-hal yang ideal itu harus saya apa? Bawakan ya. Jadi pemikiran saya adalah pada saat saya pegang Jemaat Fisdak, maka saya ingin apa? Saya ingin selalu bersama-sama terus dengan anggota. Tetapi tahukah Anda bahwa apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan pada bulan-bulannya itu adalah hal yang salah. Hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Ingat, pelajaran kita yang waktu lalu saya katakan ada umat-umat Tuhan yang bisa secara tidak langsung mereka salah mengutip Alkitab dan menyatakan diri mereka itu bagaikan Allah. Apa itu? Ingat pelajaran kita pada saya percaya hari Minggu atau Senin, kita berbicara tentang satu ayat dalam kitab Mazmur yang katakan bahwa Tuhan adalah apa? Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur. Dan banyak orang berpikir, kalau Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur sebagai penjaga kita, maka saya juga jangan sampai terlelap, jangan tertidur. Itu salah. Kenapa? Karena kalau kita menyatakan kita tidak akan perlu tidur dan istirahat, maka kita menjadi seperti Allah. Atau mengaku seperti Allah. Hanya Allah yang tidak terlelap. Hanya Allah yang tidak tertidur. Dengan kata lain, kenapa? Karena Dia yang berdaulat. Dialah yang maha kuasa. Saudara dan saya tidak berdaulat, saudara dan saya tidak maha kuasa. Berikutnya, ini saya hubungkan dengan apa yang saya pikir. Wah, saya harus selalu berada di jemaat. Jangan pernah saya tinggalkan jemaat. Ya. Kalaupun saya pernah cuti, tapi waktu di cuti sekalipun seringkali saya angkat telepon. Bagaimana? Hari Sabat ini bagaimana? Semua yang akan berkhotbah sudah siap. Saya di tempat cuti pun masih harus apa? Angkat telepon. Lalu kemudian saya mendapati, wah ini salah. Ini melanggar perintah Tuhan. Pendeta Rantung, perintah yang mana ini yang Pendeta Rantung langgar? Perintah dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pendeta Rantung, bukankah itu adalah perintah Allah untuk bagi kita untuk apa? Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Betul. Tapi ada satu hal yang Yesus nyatakan dalam Matius 28 ayat 20. Apa yang Dia katakan? Maka aku akan menyertai kamu selalu. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai sepanjang masa. Jadi yang menyertai kita umat manusia itu hanya Yesus. Saya pendeta Fisdak sekalipun, saya bukan Yesus yang akan selalu menyertai ya. Yang menyertai umat Tuhan selalu. Artinya Yesus mau kita harus apa? Menjadi satu pelajaran di sini ya, jangan selalu menyertai orang-orang yang perlu misi tersebut. Ya. Harus apa? Harus ambil waktu. Harus ambil waktu untuk menyingkir. Ya. Tidak harus menyertai mereka yang harus dijalani atau di misi menjalankan misi selalu dengan kata betul kita harus dekat dengan Tuhan menjalankan misi, tapi ada saat-saatnya dalam menjalankan misi itu kita harus mengasah kapak seperti perumpamaan saya waktu yang lalu ya. Kita harus selalu memiliki waktu dalam menjalankan misi itu, bukan main hantam terus, tapi apa? Ada waktu untuk beristirahat supaya lebih efektif. Markus 6 ayat 31 kita sudah baca tadi ya. Ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Tidak sempat, katakan dalam New King James Version, sedangkan makan pun mereka tidak ada waktu, no time. Atau New International Version katanya no chance, tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan. Lalu New Revised Standard Version dan Revised Standard Version katakan no leisure. No leisure. Nah, leisure inilah. Sehingga itu kita lihat tadi, santai. Tidak ada waktu untuk santai, bersantai. Artinya, kata leisure itu adalah tidak memiliki waktu luang.
tidak memiliki waktu luang. Jadi kalau orang bersantai, arti kata orang yang bersantai adalah dia memiliki waktu luang. Dia memiliki waktu luang. Kita perlu waktu-waktu yang diluangkan, yang dikhususkan. Untuk apa? Ada waktu untuk makan, ada waktu untuk minum, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk bekerja, dan waktu-waktu yang diluangkan. Ya itulah arti kata apa? Santai. Nah, tetapi masalahnya, seringkali mungkin pendeta-pendeta ini, masuk saya ya dulu, aduh kalau dibilang, waduh pendeta Rantung ini santai sekali, itu kayaknya jelek sekali. Konotasi bahwa seorang pendeta Rantung ini santai-santai aja. Wah, kata santai seakan-akan malas-malasan. Itu yang seringkali kita dengar ya, kata santai itu malas-malasan. Nah memang mungkin ya, kalau dalam bahasa Inggris, dikatakan apa ya? Leisure, artinya free time, waktu yang apa? Bebas, waktu free. Ada waktu luang. Nah, di sini dikatakan salah satu penggunaan waktu luang adalah apa? Use of free time for enjoyment. Menggunakan waktu luang untuk apa? Kesenangan, kesukaan. Nah, itulah kata santai ya. To do something, ya, walaupun to do something, tapi pada umumnya seringkali itu yang dilakukan untuk manusia. Untuk apa? Bersantai-santai. Jadi saya kadang-kadang kalau di rumah habis coba bikin khotbah, bikin apa, lalu ada saatnya apa yang saya lakukan ya? Saya akan apa? Saya akan keluar dari meja saya, lalu saya duduk, lalu saya apa? Misalnya saya lihat apa kalau ada orang yang mau kirim messenger atau apa, saya bukalah, saya punya apa? Saya punya sosial media saya, ya walaupun tidak selalu, ya, karena seringkali waktu luang saya selain sosial media, saya baca juga berita-berita. Karena saya ingin dapat inspirasi khotbah, saya sering buka misalnya berita-berita entah dari Amerika atau dari Indonesia ya. Tapi inilah yang terjadi. Yang terjadi adalah manusia kalau saat kita hanya duduk-duduk ya, cuman pakai apa ya, dengan mobile phone kita atau nonton TV, itu kayaknya saya rasa berdosa sekali, kayak malas-malasan gitu ya. Nah, kenapa? Karena umumnya manusia saat ini memang seringkali kita katakan kita sibuk, tetapi pada prinsipnya tidak demikian. Kenapa? Kenapa saya katakan pada prinsipnya? Karena kita di saat kerja sekalipun, Anda di tempat kerja, dan saya sering melihat orang-orang yang di apartemen ya, pegawai-pegawai maintenance di apartemen kami ataupun pegawai kebersihan. Saya lihat mereka di waktu kerja, mereka sebelum mereka masuk untuk bersihkan rumah atau perbaiki sesuatu, waduh di mobil mereka apa? Wah, scrolling terus mereka ya. Mereka scrolling terus. Dan inilah memang yang terjadi di Amerika Serikat saat ini dan seluruh dunia, saya percaya. Seluruh dunia. Kenapa? Ada waktu yang diluangkan di Amerika Serikat saat ini di waktu yang diluangkan untuk apa? Digital, untuk lihat-lihat Facebook, untuk lihat-lihat itu. Anda tahu berapa jam rata-rata di Amerika ini? 11 jam. 11 jam sejak Anda bangun ya, puji Tuhan. Mungkin saat ini Anda pun dapat dikatakan apa ya, sedang menghadiri acara ibadah secara digital. Mungkin 1 jam di sini, 1 jam Anda sudah luangkan. Mungkin pagi-pagi Anda mendengar pekabaran dari ketua angli lelaki. Ya, itu mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Lalu kemudian Anda sambung dengan mendengar apa yang renungan rumah tangga yang dibawakan oleh saudari Iin Nainggolan Sensolar. Itu another 15-20 menit. Jadi mungkin 2 jam lah. 2 jam Anda gunakan. Tetapi bagaimana dengan 9 jam sisanya? 9 jam sisanya. Apa yang kita lihat dengan kata lain ya? Apa? Tapi memang rata-ratanya itu berapa? Rata-ratanya itu 11 jam. Dan di TV itu kurang lebih 3 jam. 7 jam di digital dan 3 jam ini untuk orang-orang dewasa. 7 jam. 7 jam di screen, di mobile phone atau internet atau di laptop, dan 3 jam sekian di televisi. Jadi ada 11 jam. Pada saat bekerja sekalipun seringkali kita apa? Sunat waktu kerja tersebut dengan apa? Lihat-lihat Facebook dan lain sebagainya. Di total itu waktu luang yang kita gunakan untuk digital dan TV itu kurang lebih 11 jam. Dan ini tadinya mungkin TV itu paling tinggi, tetapi kita lihat sejak tahun 2007, kalau yang warna oranye ini ya penggunaan apa? Digital. Penggunaan digital naik di tahun 2007, mereka masih bertemu antara TV dan yang oranye. Jadi pada saat internet ini lebih dapat diakses, kita lihat bagaimana orang menggunakan apa?
menggunakan internet itu. Dan Anda tahu, tiga negara terbesar di dunia yang paling menggunakan internet untuk apa? Untuk cek-cek status sosial atau menggunakan internet ya. Nomor satu, saya tidak sempat tulis, tidak sempat masukkan ya dia punya statistik. Nomor satu adalah Filipina, nomor dua adalah Brazil, dan nomor tiga adalah Indonesia. Orang Indonesia, Amerika itu masih kalah dengan orang-orang dari Indonesia. Jadi poinnya adalah kita lihat waktu luang itu digunakan pada umumnya untuk apa? Untuk digital, untuk apa? Watching TV atau digital. Waktu yang digunakan untuk membaca atau berpikir itu kecil sekali menurut data ini. Ya. Menurut data ini. Jadi manusia itu saat ini sudah dininabobokkan dengan apa? Dengan internet, dengan digital age, dengan screen time. Ya. Dengan screen time kita. Nah, Allah ingin saudara memiliki waktu luang. Tapi waktu luang yang bagaimana? Waktu luang yang bagaimana yang dapat menjadi bagian kita? Nah, pandangan duniawi, waktu-waktu luang itu kita harus find enjoyment for yourself. Ya, berpusat kepada diri kita sendiri. Tetapi ketahuilah pada saat saya jujur saja ya, pada saat saya scroll Facebook, lihat orang makan apa, lihat orang pergi jalan-jalan kemana dan lain sebagainya, ujung-ujungnya stres juga saya lihat-lihat begitu ya. Yang saya nggak makan apa yang mereka makan, saya nggak pergi ke tempat yang mereka pergi dengan kata lain, walaupun itu indah-indah dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya kadang-kadang aduh kenapa saya istilahnya ya secara lahiriah, secara manusiawi kita seperti begitu dengan kata lain ya. Dan pandangan duniawi itu pada umumnya berpusat pada diri kita sendiri. Ada dua poin di sini kita lihat ya. Yang pertama adalah orang yang kaya, yang dia bekerja keras, orang kaya ini. Tapi kemudian dia bilang, oke, setelah saya kerja keras, mari saya apa? Mari saya berfoya-foya dengan hasil kerja keras saya. Lukas 12 ayat 19. Sesudah itu, orang kaya ini katakan apa? Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu, mumu semua ya, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Waduh, ini beristirahat ada di sini, makan, minum ada di sini, hasil kerja keras kan? Bersenang-senanglah. Ya. Apa akibatnya? Apa yang terjadi dengan orang ini di ayatnya yang ke-20? Saya undang Anda baca sendiri ya. Saya tidak usah taruh di sini. Lukas 12 ayat 20 katakan orang ini mati malam itu. Orang ini mati pada malam itu. Atau mungkin dia bekerja keras atau seperti Rasul Paulus tuliskan juga dalam 1 Korintus 15 ayat 32. Ini sudut pandang yang berbeda tentang berpusat kepada diri sendiri, tapi berpusat dalam poin nihilistik. Nihilistik artinya ya karena kita tidak tahu apa akibatnya dengan kehidupan kita, ya sekarang senang-senang aja lah, biar nggak usah kerja keras. Yang penting hidup hari ini kita habiskan untuk hari ini. Biarpun nggak usah jadi timbun-timbun kekayaan, yang penting habis-habisan lah tiap hari. Ini intinya ya. Apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau saja dikatakan, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, orang-orang guru-guru palsu dan lain sebagainya di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Ya. Jika orang mati tidak dibangkitkan, jika tidak ada pertanggungjawaban, jika tidak ada pertanggungjawaban kita nantinya, jika apa yang kita mau buat hari ini ya kita buat saja, tidak ada lagi penghakiman dan lain sebagainya. Apa Rasul Paulus katakan, jika tidak ada konsekuensi dari tindakan kita dengan apa yang nantinya akan terjadi di pada saat Yesus datang dan lain sebagainya, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Jadi segala leisure, segala kesenangan duniawi, makan dan minum dan lain sebagainya, yang hanya berpusat kepada diri kita sendiri, itu ujung-ujungnya itu tidak bagus. Ujung-ujungnya itu tidak ada gunanya. Ya. Ujung-ujungnya tidak ada gunanya. Ini saya selalu ulang-ulang ya. Saya selalu dulu ya, saya sering menonton bukan dokumentari, perjalanan daripada Anthony Bourdain ya. Dulu dia adalah seorang dia seorang chef, dia masak, juru masak yang terkenal ya dengan kata lain. Tapi dia membuat show di televisi, mana dia berjalan ke seluruh dunia. Waduh, makan yang enak, bertemu dengan pemimpin negara,
di setiap negara, dengan Presiden Amerika Serikat sendiri pun, dengan Obama dia makan di Vietnam dan lain sebagainya. Enak sekali pekerjaan seperti itu. Kaya raya, makan yang enak, dengan kata lain ya, bertemu dengan orang-orang terkenal. Sepertinya hidupnya itu begitu apa? Waduh, itu mungkin dream job buat banyak orang di dunia ini. Tapi apa yang terjadi dengan Anthony Bourdain? Ya, dia bunuh diri, saudara ya. Dia menyatakan dengan kata lain, hidupnya itu hampa. Ya. Hidupnya itu hampa, walaupun dia enak sekali pekerjaannya, hanya makan, minum, dan lain sebagainya. Tapi itulah hampa. Tapi pandangan surgawi bukan berpusat kepada diri sendiri. Pandangan surgawi katakan apa? Berpusat pada Allah. 1 Korintus 10:31 katakan apa? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum. Ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, termasuk vacation, termasuk apapun yang Anda lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah. Vacation Anda sekalipun. Ya. Saya akan mengambil vacation di 1 minggu mungkin saya kembali ya. Saya tidak akan bersama lagi dengan saudara nanti pada bulan Juli tanggal 16 sampai 26 saya percaya. Tapi lakukanlah itu. Marilah saya berpikir, marilah saya gunakan pada saat saya akan kembali melihat alam. Ya, istri saya dan saya selalu kami kalau vacation kami hanya pergi ke gunung-gunung, ke hutan dan lain sebagainya. Pada saat itu lakukanlah untuk melihat apa? Melihat kemuliaan Allah. Lakukanlah itu untuk melihat betapa kecilnya kita, betapa besarnya Allah, dan kita menghargai Allah dan ciptaannya yang masih dapat kita lihat saat ini. Tidak heran Pengkhotbah 2 ayat 24 dan 25 katakan apa? Pengkhotbah 2 24-25, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Jadi tidak disalahkan. Ya. 2 ayat pertama, pandangan dunia itu juga berbicara tentang makan dan minum. Ini pandangan surgawi juga saya bawakan ayat-ayat yang berhubungan dengan apa? Makan dan minum, tidak ada salahnya. Ya, tidak lebih baik, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payah. Aku menyadari, pengkhotbah katakan, Salomo katakan apa? Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan dengan apa yang orang kaya katakan dalam Lukas 12 ayat 19. Dia makan dan minum. 1 Korintus 15:32, kalau kita tidak ada apa-apanya, kita hanya makan dan minum, fokus kepada diri kita sendiri, itu tidak ada artinya. Tetapi pada saat saudara dan saya makan dan minum, bersenang-senang, beristirahat, menggunakan waktu luang, leisure kita, dengan menyadari bahwa apa yang kita sedang lihat, apa yang sedang kita waktu yang kita sedang gunakan di waktu luang tersebut, itu datangnya daripada tangan Allah. Go ahead. Silahkan. Ya, silahkan. Ayat yang ke-25 ini kuncinya. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Ya, di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan. Walaupun saya mungkin cuma makan nasi dan sayur sedikit ya, dengan dabu-dabu. Kalau di dalam Tuhan nikmat daripada mungkin Anthony Bourdain dengan makan di restoran mewah dengan presiden ini dan presiden itu, tapi tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita. Makanan yang dianggap enak oleh manusia itu akan menjadi hampa. Akan menjadi hampa. Marilah kita bersenang-senang. Marilah saudara bersantai sekalipun, silahkan. Bersantai di dalam Tuhan, bersenang-senang di dalam Tuhan. Makan dan minum di dalam Tuhan. Ya. Karena pada saat kita lakukan itu dengan melihat itu datangnya dari tangan Allah, maka kita memperoleh kenikmatan yang sejati. Kiranya saudara dan saya dapat bersantai, menikmati waktu luang. Ya. Waktu luang yang secara kualitatif, secara kualitas. Kualitas di mana itu kita melihat itu sebagai satu pemberian Allah. Satu pemberian Allah yang dapat digunakan untuk kemuliaan Allah. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.